الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Alhamdulillah, ahibai talabah wal asatidah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas fikih kurban. Ya, mungkin hampir setiap tahun kita ulang min babil mudzakarah munasabatan li Aidil Adha wa syahri dzul hijjah. Karena ya, ilmu ini ya tidak ada habisnya untuk diulang. Ilmu ini senantiasa perlu kita tambah dan kita kuatkan dengan mudzakarah. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam hikmah, man talabal ilma wa dzakarahu saluhad dunya wa akhirahu. Barang siapa menuntut ilmu, ya, memahami ilmu, mengambil ilmu dan dia mengulangnya, mudzakarah, mengulanginya lagi, membahasnya lagi, saluhad dunya wa akhirahu, akan baik dunianya dan baik akhiratnya. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan, maka lazimilah ilmu itu dengan mudzakarah. Fahayatul ilmi mudzakaratuh, karena hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah. Jadi tidak apa-apa, min babi at-tikrar wal mudzakarah wal murajaah. Setiap tahun kita kadang ulang bab-bab tertentu. Nah, mau Ramadan kita bahas Ramadan, mau kurban kita bahas kurban. Kadang di bulan-bulan tertentu dalam khutbah Jumat diulang-ulang terus. Fadilah bulan tersebut, apa yang ada dalam bulan tersebut, karena begitulah juga Al-Quran diturunkan. Salah satu munasabah dalam tarbiyah adalah menggunakan momentum, ya, karena Quran itu turun juga dengan munasabah. Quran itu turun dengan satu kronologi dan kejadian, yang mana beberapa ayat itu ya sesuai dengan isu yang sedang beredar. Nah, isu yang beredar kemudian dibahas di situ ilmu, menjadikan ilmu ini lebih hidup. Nah, makanya itulah diantara fadilah sahabat. Mereka itu, sahabat itu punya fadilah dari generasi-generasi setelahnya. Kenapa? Karena sahabat itu ayasyut tangzil. Ayasha yu'ayishu. Ayashu at-tangzil. Mereka hidup di zaman turun wahyu. Jadi tindak tanduk gerak-gerik mereka itu didampingi oleh wahyu. Jadi mereka tahu, oh ayat ini turun tentang ini. Ayat ini berkomentar tentang ini. Ayat ini dulu turun ketika menjadi solusi atas satu permasalahan apa. Sehingga mereka bisa mendudukkan ayat itu sesuai pada tempatnya. Mereka dididik langsung oleh wahyu. Sehingga mereka, para ulama sahabat pun mampu mengambil hukum, mengistimbatkan hukum. Karena ketika mereka membaca Quran, membaca ayat sesuai dengan kondisi, dan mereka mampu mengambil hukum yang tepat. Karena mereka paham wajhul istidlal. Garis bawah dalil ini tentang apa? Garis bawah dalil ini tentang apa? Garis bawah dalil ini dulu tentang apa? Nah, sehingga mereka tahu ayat itu mana nasikh, mana mansukh, mana am, mana muqayyad, mana mujmal, mana muqayyad, mana am.
mana khos, ya. Mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, dan seterusnya. Walaupun nggak pernah belajar usul fikih, tapi mereka langsung hidup bersama Quran, ya, dibimbing oleh Quran. Nah, ini min babi tikrar. Kita bahas tentang kurban, ya, dimulai dari namanya dulu. Kita tahu bahwa hari raya yang ada di bulan Dzulhijjah ini kita sebut dengan Aidul Adha. Aidul Adha. Ya. Kata Adha ya, ini adalah akar yang sama, asal akar yang sama juga diambil kata duha. Asbaha, adha, dhalla, bata, sara, ya enggak? Kalau kita belajar jurumiyah. Adha. Kemudian hewan kurban itu dinamakan udhiyah. Nah, dhahiyah. Udhiyah, hewan yang dikurbankan. Nah, maka ada keterkaitan kata adha ini dengan kata duha. Yang mana kita tahu duha ini adalah waktu ketika matahari mulai meninggi. Ya, antara setelah terbit matahari sampai menjelang waktu zuhur, ketika matahari berada di tengah-tengah atas kepala kita. Waktu duha. Adapun udhiyah adalah sesuatu yang disembelih berupa hewan ternak. Udhiyah. Sesuatu yang disembelih dari berupa hewan ternak, baik itu unta, sapi, domba maupun kambing, sebagai bentuk pendekatan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ketiga taqidat, ya, dia adalah sesembelihan. Ya, sesembelihan ini adalah 4 kriteria. Kalau enggak unta, sapi, domba atau kambing. Ya, tahu ya bedanya domba dan kambing ya? Apa Raska bedanya? Apa bedanya domba sama kambing? Nggak tahu? Tahu nggak? Nggak tahu? Zaharan tahu nggak? Hah? Domba sama kambing? Yang bulunya lebat. Nah, terus kalau kambing? Bulunya gembel. Hah? Bukannya sama-sama lebat itu sama gembel, apa bedanya? Hah? Enggak. Itu sama-sama domba ya. Domba itu yang berbulu, bukan berambut. Ya. Bahasa Arabnya do'an. Ya, kalau kambing itu yang berambut, ya, kambing Jawa. Tahu kan bedanya rambut sama bulu kan? Nah, itu namanya maiz. Kambing itu bahasa Arabnya al-maiz. Nah, tapi semuanya bisa disebut ghanam. Semuanya itu bisa disebut ghanam. Ghanam itu lebih umum. Udhiyah itu hewan kurban yang sudah ditetapkan, tadi 4 jenis tadi. Yang kedua, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dilaksanakan pada hari raya sampai akhir hari tasyrik. 3 ini. Ya. Jadi apa yang disembelih dari hewan, ya, disembelih ya. Apa yang disembelih dari hewan-hewan yang sudah ditentukan tadi dengan niat taqarrub. Yang ketiga apa? Dilaksanakan nyembelihnya ini di hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik.
Kalau salah satu nggak terpenuhi, itu nggak sah disebut kurban. Ya. Misalnya Ustadz Muhammad besok waktu tanggal 10 Dzulhijjah nyembelih kutut. Bisa nggak itu kurban? Niat kurban? Hah? Bisa nggak? Atau nyembelih ayam? Bisa nggak itu dijadikan niat kurban? Sah nggak? Nggak. Atau yang disembelih kambing, tapi niatnya hanya untuk asik-asik aja, pengen buat kambing guling. Ya, cuma biar seru-seruan. Nggak niat kurban. Nggak niat takorup kepada Allah, niatnya pengen haflah hataman 30 juz. Ya. Seneng-seneng. Nggak takorup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak disebut kurban. Kurban udhiyah ini. Atau kambing, hewan-hewan tadi yang sudah ditetapkan, niatnya takorup, tapi nyembelihnya sebelum waktu duha, habis subuh. Sah nggak disebut kurban? Enggak. Walaupun tanggal 10. Ya, walaupun tanggal 10, nggak sah disebut kurban. Nah, karena nanti dari hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik ini ada batasan waktu. Paling awal itu waktu awal mulai start ya, terbuka tit ya. Waktu sah nyembelih itu adalah ketika matahari sudah meninggi, ya, terbit dan meninggi. Kemudian plus durasi orang itu cukup melaksanakan sholat 2 rakaat ringan plus 2 khutbah. Ya. Ini kan misalnya matahari sudah terbit, itu sudah pas matahari terbit itu sudah masuk waktu duha belum? Pas matahari terbit itu sudah masuk waktu duha belum? Hah? Boleh nggak kita sholat pas matahari terbit? Nggak boleh, itu belum masuk waktu duha. Setelah itu, ya kira-kira 15 menit atau 10 menit sudah meninggi. Ya, matahari meninggi tadi kan, waktu duha itu waktu di mana matahari telah meninggi dari terbitnya. Ada yang mengira-ngira itu setinggi 1 tombak. Nah, matahari sudah mulai meninggi, masuk awal waktu duha, ya kira-kira 15 menit, 10 sampai 15 menit setelah waktu syuruk. Ya, itu ada waktu terbit kan biasanya kan. Nah, waktu terbit itu jangan langsung sholat syuruk, nunggu beberapa menit setelahnya. Waktu syuruk itu, kalau waktu terbit, itu belum waktu syuruk, itu waktu bahkan terlarang untuk sholat. Tapi beberapa menit setelah itu. Nah, kalau sudah terbit, sudah meninggi, nah, sudah masuk waktu duha, dan plus ya, sudah masuk waktu duha, plus durasi orang cukup melaksanakan sholat ringan 2 rakaat dan 2 khutbah ringannya kurang lebih bisa 20 menit, sampai 30 menit. Nah, ya 20 menit lah. Itu cukup orang 2 rakaat ringan dan 2 khutbah ringan. Ya, diambil rukun-rukunnya saja. Nah, itu mulai sholat waktu sah nyembelih. Ya. Sah nyembelih. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Akhir hari tasyrik yang ketiga sebelum tenggelamnya matahari. Ini durasi waktu awal dan akhir sah sesembelihan kurban. Nah, 3 ikatan itu kalau nggak terpenuhi maka itu nggak sah disebut kurban. Nah, kemudian hikmahnya apa? Hikmah dari syariat kurban ini yang pertama jelas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqarruban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya. Karena Allah nggak butuh darah dan Allah nggak makan. Ya. Laisa lahul jauf, Allah nggak seperti kita. Allah nggak butuh sama apapun, termasuk nggak butuh sama makanan. Tapi yang sampai kepada Allah adalah pengorbanan kita, ketakwaan kita,
nurut sama Allah ketika diperintah, itulah yang sampai bentuk ketakwaannya, menegakkan, menjalani perintah-perintah Allah. Maka itu kita mendekatkan diri dengan ketaatan. Itu yang pertama, mendekatkan diri. Yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, pemberi nikmat, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita kelonggaran harta, cukup, masih punya uang sisa. Ya, maka kita gunakan nikmat ini untuk kebaikan, untuk ketaatan. Yang ketiga, memberikan kelonggaran kepada keluarga, kerabat, dan fakir miskin. Tausi'atu 'alal 'iyal. Ya, tausi'ah itu memberikan kelonggaran pada keluarga. Nah, jadi syariat Islam ini kadang menjadikan ibadah itu bikin senang orang. Termasuk bikin senang keluarga kalau nanti sudah berkeluarga. Bikin senang istri, bikin senang anak, kadang diajak jajan, kadang sangunya ditambahi. Nah, ada waktu-waktu di mana disunahkan melonggarkan nafkah, kalau kita dimudahkan sama Allah dilonggarkan. Ya, tambahi sangu anak, tambahi belanjanya istri, termasuk korban. Ya, makan daging yuk, makan enak yuk. Ya, ini memberikan kenangan yang baik ya, dalam ketaatan kepada keluarga. Memberikan kelonggaran kepada kerabat, dibagi-bagi dagingnya. Kepada fakir miskin di sekitar kita, ikut senang mereka. Yang keempat, memperkuat ikatan ukhuwah antar masyarakat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan. Sedekah, infak. Nah, biasanya syariat Islam itu mesti kayak gitu. Hampir banyak ibadah itu bukan hanya efeknya itu antara seorang hamba dengan Tuhannya, tetapi juga bagaimana memberikan kebaikan, kemakmuran kepada masyarakat. Ya, bulan Ramadan disunahkan sedekah, diwajibkan zakat, tolong menolong. Ya, Idul Adha juga sama, korban dibagi-bagi sedekah. Orang yang berangkat haji, ya nanti nyembelih di sana, bayar dam, dibagi-bagikan juga. Oh, orang bayar fidyah, nggak puasa karena nggak mampu, sudah sakit tua renta, bayar fidyah kepada fakir miskin. Orang langgar sumpah, membebaskan budak. Ya, gitu. Syariat Islam itu punya bukan semangat hanya ngatur manusia sama Tuhannya, tapi bagaimana mengatur kebaikan masyarakat. Maka orang mengatakan, kamu kalau mau ngomong masalah negara nggak usah bawa-bawa agama, itu pendapat orang yang nggak paham tentang Islam. Ya, Islam ini bukan cuma agama antara manusia dengan Tuhannya yang ranahnya privat, tapi dia adalah aturan, hikmah, kebaikan yang Allah berikan kepada manusia supaya hidupnya selamat, supaya bumi ini makmur. Karena aturan Allah ini adalah aturan yang Allah berikan kepada khalifatullahi fil ardh. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kelima, hikmahnya adalah supaya dosa-dosanya diampuni dan mendapatkan pahala dimensi akhir. Adzin awal. Dan selanjutnya adalah hukumnya. Hukum kurban. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan. Dasarnya adalah apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis. Beliau bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, sudah mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian pengin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarih, maka jangan kalian potong rambut kalian dan jangan kalian potong kuku. Orang yang mau kurban mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah jangan potong rambut, jangan potong kuku. Ini kalau mau kurban.
garis bawahnya tadi wa aroda ahadukum, salah seorang dari kalian mau berkorban. Jadi ini lil istihbab saja, sunnah, bukan wajib, ingin tadi. Tapi ditekankan. Ditekankan. Hukum asalnya sunnah muakkadah. Jadi beda dengan haji dan umroh. Kalau umroh sama haji di mazhab Syafi'i wajib kalau mampu. Korban kalau mampu nggak wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau mampu nggak melakukannya, nah nanti kita lihat. Maka itu hukum asalnya sunnah muakkadah. Tapi dia hukumnya bisa dirinci, bisa dibagi lagi. Sunnah muakkadah ini. Apakah orang mampu kurban tapi nggak kurban? Nah, ini kemudian dia disebut meninggalkan sunnah, maka nggak secara langsung disebut meninggalkan sunnah. Atau nggak langsung dihukumi makruh. Dilihat, kalau dalam satu keluarga, itu sudah ada satu yang kurban, misalnya dalam satu keluarga ada 5 anggota keluarga, bapak, anak, sama anaknya 3. Nah, anaknya sudah gede-gede semua, punya uang sendiri-sendiri, sudah kerja semua. 5-5-nya mampu kurban ini sendiri-sendiri. Nah, tapi yang kurban cuma satu rumah. Nah, maka ini satu orang yang kurban dalam satu keluarga, satu rumah ini, satu orang yang kurban, walaupun semuanya mampu, cuma yang kurban cuma satu, sudah menggugurkan kesunahan yang lain. Ya. Jadi yang lain tidak dihukumi makruh atau meninggalkan sunnah, walaupun mampu. Karena sudah ada satu yang menggugurkan sunnah. Nah ini namanya hukumnya sunnatul kifayah. Ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Ya, kalau fardu kifayah kan kita tahu kan, seperti orang ngurus jenazah, orang sholat menyolati mayit. Kalau sudah ada yang nyolatkan, yang lain nggak wajib. Tapi kalau belum ada, semuanya bisa berdosa. Ini fardu kifayah. Nah, kalau sunnah kifayah, kalau sudah ada satu yang jalankan sunnah, yang lain sudah gugur kesunahannya. Artinya kalau nggak dikerjakan dia nggak kena makruh. Tapi kalau satu keluarga mampu semua, nggak ada yang kurban, semuanya kena hukum meninggalkan sunnah makruh. Ya, itu kalau keluarga ada lebih dari satu orang. Tapi kalau dalam keluarga satu rumah cuma dia sendiri, dan dia mampu. Nah, maka jadi sunnah ainiyah, penekanan sunnah ya hanya pada dia. Kalau dia ninggalkan, dia kena status ninggalkan sunnah, bisa makruh. Nah. Nah, satu keluarga tadi, yang kurban cuma satu. Pahalanya yang dapat satu orang atau satu keluarga? Hah? Pahalanya satu orang atau satu keluarga? Siapa yang bisa jawab? Hah? Pahalanya satu orang apa satu keluarga? Satu keluarga nih. Ya udah saya tak korban, tapi gara-gara orang ini yang lain nggak kena beban sunnah lagi. Dia gugurkan beban sunnah yang lain. Ini untuk yang dapat pahala, yang korban atas nama korban atau satu keluarga dapat? Yang dapat cuma yang korban. Nah, terutama ini di mazhab Syafi'iyah, nggak boleh
kurban kambing satu untuk satu keluarga. Nah, nggak boleh kurban satu kambing, ya, karena kan kambing yang maksimal satu orang. Untuk atas nama satu keluarga nggak boleh, harus satu orang. Nah, tetapi boleh satu orang ini akhirnya ketika dia kurban dia niatkan, ya Allah, saya ingin menghadiahkan pahalanya juga untuk keluarga-keluarga saya. Boleh. Tetapi tetap atas nama kurbannya satu orang. Nah, ini namanya isyraqus thawab, menyertakan pahala juga untuk yang lain. Ya. Tapi itu dari niat si mudhahi. Setelah dia mengkorbankan atas nama dirinya sendiri atau atas nama satu orang. Nah, kecuali keluarganya berlima atau bertujuh, korbannya sapi. Ya, boleh ya di atas namakan itu. Disebut ya, selama nggak lebih dari 7. Nah, jadi hukum asalnya apa? Sunnah mu'akkadah. Tapi bisa berubah jadi wajib. Kapan? Kalau kapan? Hukum ini jadi wajib kalau nazar. Hukum kurban jadi wajib kalau dia nazar. Berubah jadi wajib. Nah, nazar pun nanti dibagi jadi 2 kondisi. Nazar hakiki, dia dengan jelas gamblang mengucapkan lillahi alayya nadhrun. Bagi Allah dari saya nazar li'an udhohi, untuk saya berkorban hadza do'n atau hadzal ma'iz atau hadzal ghanam atau hadzal baqar. Saya bernazar kepada Allah, bagi Allah dari saya korban sapi ini, kambing ini, unta ini, domba ini. Ini nazar hakiki, jelas jatuh nazar wajib. Atau nazar bisa jatuh dengan cara hukmi. Hukumnya hukum nazar, walaupun nggak secara langsung, nggak secara zahir mengucapkan nazar. Seperti orang mengatakan, hadhihi udhiyati, ini kambing korban saya. Hadzal ghanam aj'aluhu udhiyati, saya kambing ini saya jadikan kurban saya. Ini bisa jatuh nazar secara hukum. Ini walaupun ini kalau di 4 mazhab masih diperdebatkan, tapi di mazhab Syafi'i yang muktamad ini jatuh kurban nazar secara hukum, walaupun nggak secara hakikat. Lah emang bedanya apa? Kenapa harus dibedakan? Konsekuensi hukumnya apa? Ini kurban sunnah, ini kurban nazar wajib. Konsekuensi yang pertama, beda pahalanya. Yang satunya sunnah, yang satunya pahala fardu wajib. Pahalanya beda. Karena itulah fungsi niat. Ya. Yumayyiz baina maratibil ibadah, membedakan tingkatan ibadah. Makanya kita niat sholat, nawaitu fardhu dhuhri. Ya enggak? Saya niat fardu, ini fardu berarti. Nawaitu fardhu subhi, fardu subuh. 2 rakaat, tapi kita bilang nawaitu sunnatal fajri. Saya niat sunnah rakaat fajar. Waktunya waktu subuh, sama-sama 2 rakaat, satunya wajib, satunya sunnah. Pahalanya beda, itu perbedaan pertama konsekuensinya. Perbedaan kedua, konsekuensi nazar sama bukan nazar. Kalau nazar nggak boleh dimakan. Yang kurban nggak boleh ngambil daging, semuanya harus dibagikan ke fakir miskin. Bahkan nggak boleh dihadiahkan kepada orang kaya. Murni untuk fakir miskin. Kalau nazar, secuil pun dia nggak boleh makan. Bahkan kulitnya nggak boleh dijual. Kepalanya nggak boleh dijual. Murni fakir miskin. Ini kalau nazar sangat ketat. Betul-betul diperuntukkan untuk fakir miskin, dia nggak boleh makan. Bahkan dihadiahkan untuk orang kaya pun nggak boleh. Kalau korban sunnah lebih longgar. Nah, dia boleh ikut makan.
Nanti ada derajat-derajatnya, pembagiannya itu bagaimana. Nah, itu konsekuensinya. Kemudian, objek hukum. Siapa yang kena perintahnya, perintah kurban ini, dan dapat pahala sunnah? Jelas, satu muslim, dua balik. Itu kalau dalam fikih kita sebut ini syarat sah orang yang berkurban. Muslim, balik, akil, berakal. Yang keempat hur, merdeka bukan budak. Dan yang kelima mampu. Ya, mampu. Mampu ini ya dia ketika hari raya sampai hari tasyrik itu setelah mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya masih ada sisa harta untuk dibelikan kambing. Maka dia kena beban sunnah untuk mengerjakan ini. Pas hari rayanya belum ada uang, nggak kena beban. Hari tasyrik pertama belum ada, hari tasyrik kedua belum ada. Baru punya uang banyak hari tasyrik ketiga, dia kena beban sunnah ini. Oh, mampu. Selama masih di 4 hari ini, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah sebelum terbenam matahari. Ya, jadi ukuran mampunya tanggal itu. Itu hukumnya dan objek hukum. Orang yang kena beban. Kemudian sekarang hewan, syarat sah hewan kurban. Syarat sah hewan kurban. Yang pertama tadi jelas jenisnya unta, sapi, kambing atau domba. Ada riwayat dari Ibn Abbas nyembelih ayam. Nah, tapi ini pendapat yang syadz, menyelisihi pendapat yang mayoritas. Tetapi kemudian sebagian ulama memberikan penjelasan lebih bahwa sebetulnya yang dimaksudkan Ibnu Abbas boleh nyembelih ayam juga di hari-hari kurban itu bukan sebagai kurban, tetapi dengan niat supaya tidak tamak, mengharapkan pemberian daging dari orang lain. Nah, mengharap-harap, mana ya saya kok nggak dapat daging, mana ya kok nggak datang-datang kuponnya, saya mau ngambil daging. Daripada di hari raya Idul Adha tumbuh rasa tamaknya, dia di kandang punya ayam 10 sembelih 1. Tapi nggak niat kurban ya, cuma ikut menyemarakkan hari raya dan supaya hilang rasa tamaknya. Saya juga ikut makan enak hari ini. Ya. Jadi nggak usah dia keliling-keliling ya, ngetok-ngetoi ya, biar dapat daging. Enggak. Itu yang dimaksud ya, dari riwayat Ibnu Abbas. Yang kedua, kriteria umur. Ya, kalau unta minimal usia genep 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu kalau unta. Kalau sapi dengan kambing Jawa ya, tadi kambing yang berambut itu, atau ya kambing kacang, itu minimal usia 2 tahun genep masuk tahun ketiga. Ini minimal. Kalau domba tadi yang berbulu minimal usia 1 tahun genep masuk kedua. Jadi 1 tahun sekian bulan, 1 tahun sekian bulan. Kalau kambing Jawa atau sapi 2 tahun sekian bulan. 2 tahun lebih lah. Kalau unta 5 tahun lebih sekian hari atau sekian bulan. Ya, jadi 5, 2, 1. Unta 5, kambing Jawa sama sapi 2, domba 1. Untuk kambing, sapi dan juga unta maksimal 7 orang. Maksimal 7 orang. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 orang boleh nggak? Boleh. 5 orang boleh. 4, 3, 2, 1 boleh. 1 orang 1 sapi, 1 sapi 2 orang, 1 sapi 3 orang. Karena duitnya cukup, boleh. Nggak harus 7. Asalkan duitnya cukup beli sapi. 2 orang patungan dapat sapi, nggak apa-apa. Ya, pahalanya dibagi berdua berarti lebih banyak dapatnya.
Yang ketiga, terbebas dari cacat ya. Tadi jenis hewannya, umur hewannya. Yang ketiga tadi, yang ketiga terbebas dari cacat. Ya, cacat yang menggugurkan sahnya hewan jadi korban itu cacat-cacat yang bisa mengurangi daging. Ya, misalnya ternaknya ini kambingnya buta dua-duanya atau buta salah satu. Akhirnya ketika makan itu kalah saing sama temannya yang bisa lihat karena dia nggak tahu ya, kalah makannya karena nggak bisa lihat sempurna, nggak tahu letak makanan. Ya, atau pincang, ya, sehingga ketika mau balapan makan rumputnya itu dia ketinggalan di belakang karena dia jalannya susah. Atau pertumbuhannya akhirnya nggak normal. Atau sakit-sakitan, yang sakit yang jelas ya kelihatan banget. Atau kurus sekali, ini juga bisa nggak sah karena mengurangi daging. Intinya penyakit-penyakit yang bisa mengurangi daging. Kalau kukunya meletek, sungunya jelek, itu nggak masalah karena nggak ada yang makan tanduk. Itu apa namanya? Syarat sah kambingnya atau syarat sah kurban berkaitan dengan hewan ternak. Termasuk yang termasuk syarat sah juga niat, wajib tentu ya. Wajib niat dalam hati minimal. Saya niat kurban sunnah ya Allah. Ya Allah, ini saya niat beli kambing buat kurban sunnah. Ya. Jangan cuma kurban doang, tapi bilang kurban sunnah atau sunnah kurban. Boleh niatnya itu ketika pas nyembelih atau niatnya ketika beli kambing. Ketika ngirim uang ke panitia, ini saya titip belikan kambing saya kurban. Itu syarat sahnya, ya, berkaitan dengan hewan dan niat. Kemudian urutan afdoliyah. Mana yang lebih utama antara sapi, unta, kambing, sama domba? Dari segi hewan dulu ya, dari jenis hewan. Yang paling utama sapi. Yang kedua, yang paling utama unta. Nomor 2 sapi, nomor 3 domba, nomor 4 kambing. Paling utama unta. Nah, kalau di sini susah. Nggak ada, kecuali pun binatang. Yang kedua sapi, ketiga domba, keempat kambing. Jadi kambing sama domba lebih utama domba secara keutamaan. Kalau dari segi afdoliyah, perbandingannya antara sendiri atau kongsi, tahu kongsi ya? Urunan. Itu juga ada perbandingannya sendiri. Ya, perbandingannya begini. Satu orang korban 7 kambing lebih baik daripada 7 orang korban 1 sapi. Paham nggak? Satu orang korban 7 kambing lebih baik daripada 7 orang korban 1 sapi. Paham nggak, Sogi? Ya. Lebih baik 1 orang korban 7 kambing daripada 7 orang korban 1 sapi. Pun juga sama, 7 kambing, dari 1 orang 7 kambing lebih afdol daripada 1 orang 1 kambing atau 1 orang 1 sapi. Sama-sama 1 orang, yang satu korbannya 7 kambing, yang satu orang korbannya 1 sapi. Lebih bagus ini karena kepala hewannya lebih banyak.
atau satu orang satu unta, satu orang satu sapi. Ini derajatnya masih di bawah satu orang tapi kurban 7 kambing. Perbandingan kedua, satu orang satu kambing lebih afdol daripada 7 orang satu unta atau satu sapi. Satu orang satu kambing lebih afdol daripada satu sapi atau satu unta tapi bertujuh. Nah, bertujuh. Ini lebih afdol. Kalau kiai dulu itu memahamkan afdoliyah seperti ini, caranya masyarakat awam dulu ya, memahamkannya. Ya, kalau bareng-bareng sapi satu buat bertujuh, kenapa derajatnya di bawah yang satu sapi satu buat satu orang? Karena kalau sapi satu buat bertujuh nanti masuk surganya ngenteni dulu. Ada yang masuk neraka dulu dinteni sih. Nunggu dia diangkat dulu dari neraka. Ini ya cuma anekdot aja. Ya, suwen nanti ngenten-tenan, ramunggah-munggah. Karena nggak genep orangnya, nunggu. Kan dulu korbannya bareng-bareng. Ternyata yang satu masuk neraka dulu. Kalau ini kan kambing sendiri nggak ngenteni siapa-siapa, langsung berangkat. Ya ada yang ditanya seperti itu. Terus ya ini ada masail. Kalau korban itu hewannya jantan atau betina? Nah, disebutkan sama Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhil Muhadzab, korban boleh dan sah baik betina maupun jantan, boleh. Nah, orang yang mungkin uangnya nggak cukup, beli yang jantan, boleh beli yang betina, kambing, 1.500.000 sudah dapat. Nah, kalau yang jantan, kalau mau yang pantas kadang 2 juta lebih, bahkan 3 juta. Nah, saya kuatnya pengen kurban tapi uangnya segini, sudah boleh betina. Ya, dan sah. Ya, dengan kurban betina itu sah. Walaupun menurut ulama Syafi'iyah yang afdal tetap yang jantan. Masail juga tentang afdaliyah warna. Ada sampai derajatnya warna hewan kurban. Ini disebutkan juga oleh Ibnun Naqib dalam Anwarul Masalik, dalam Umdatus Salik. Beliau mengatakan yang afdal itu yang pertama yang warna putih, sapi atau kambing itu yang utama yang warna putih. Nah, derajat bawahnya kuning, derajat bawahnya belang-belang, nah, hitam putih. Derajat yang paling bawah yang warna hitam. Ini derajat secara afdoliyah warna hewan kurban. Ya, tapi sah ini cuma afdoliyah saja. Waktu nyembelihnya kapan? Tadi ya sudah kita sebut, setelah terbit matahari, ya, startnya plus kadar waktu 2 rakaat dan 2 khutbah ringan. Itu sudah sah ya, utamanya ketika matahari sudah mulai meninggi. Diriwayatkan yang utama itu waktunya kalau anak unta sudah mulai kepanasan karena matahari sudah meninggi setinggi 1 tombak lebih. Waktu akhirnya tanggal 13 Zulhijjah, akhir hari tasyrik, ketika matahari terbenam, itu waktu akhir kurban. Lebih dari itu nggak sah. Atau gasien lebih dulu nggak sah juga. Mau di siang hari, mau di malam hari, selama masih di dalam 2 waktu itu, antara awal dan akhir itu sah nyembelihnya. Hanya saja kalau nyembelihnya di malam hari, hukumnya makruh. Nah, nyembelih di malam hari hukumnya makruh.
Misalnya saking banyaknya, sapinya 500, mau diselesaikan sehari sampai malam. Sah tetap, tapi makruh nyembelih malam. Ya, khawatir kalau malam nyembelihnya nanti ada yang keliru, nggak sempurna motongnya, atau ngenai dirinya sendiri kalau karena gelap, atau akhirnya dagingnya tertunda untuk langsung dibagikan, nggak seger lagi, harus nunggu besoknya misalnya. Kemudian tempat nyembelih, di mana tempat nyembelih kurban? Asalnya tempat nyembelih kurban itu boleh di mana saja. Tapi yang paling selama tadi ya nggak, kalau itu yang penting nggak ngotori tempat yang suci kayak di masjid. Nah, tapi afdol nyembelih kurban itu di rumah pengkurban. Nah, di rumah orang yang kurban. Ini mungkin agak aneh menurut sebagian orang. Cuma asalnya kurban itu ya beban sendiri-sendiri. Ya, kalau di Sudan sana, di Timur Tengah, orang Idul Adha gini ya kurbannya sendiri-sendiri di rumah. Perkara nanti sebagian dibagikan ke orang. Kalau di Sudan itu biasanya kalau Idul Adha itu biasanya orang-orang miskin itu sudah mulai bawa ember. Nah, dia keliling ya, ke tempat-tempat orang kaya. Ya. Kadang kan nyembelihnya itu di depan rumah. Ya, itu nanti langsung sudah dibagikan. Nggak ada panitianya kalau di sana. Yang ada panitianya cuma di Indonesia aja mungkin, atau mungkin di negara-negara Asia Tenggara. Ya, makanya asalnya nyembelihnya di rumah sendiri-sendiri. Ya, karena ya mereka kan nyembelih kambing kayak nyembelih ayam. Ya, sendiri beres, ya, di sendiri. Nanti baru dibagi-bagi untuk keluarga, untuk masyarakat sekitar, tetangga atau yang membutuhkan. Sama di Indonesia ini kan disatukan di tempat, ada panitianya, ya tetap boleh juga. Ya. Ada plus minusnya. Ya, mungkin kalau ada panitia yang nyembelihnya di tempat, nggak bisa di rumah, kurang afdol secara tempatnya. Tetapi ada efeknya yang lebih bagus juga. Secara pembagian itu lebih merata ke masyarakat fakir miskin, masyarakat fakir miskin juga bisa terdata lebih tepat guna, tepat sasaran, juga menampakkan syiar kurban itu lebih kelihatan. Nah, ini salah satu kelebihannya juga. Masalah juga apakah boleh mindahkan kurban? Orang Wonosobo kurban di Banjar, atau orang Jawa kurban di Sumatera, kurban di NTT, di Papua. Nah, ini dilihat. Ada yang jenisnya beli hewan kurbannya di sini terus dikirim ke sana. Boleh. Dikirim ke sana dalam kondisi hidup. Disembelih di sana, boleh. Boleh juga orangnya di sini transfer uang ke sana, beli korban di sana, sembelih di sana, boleh. Nah, jadi dia wakilkan, ya, korbannya diwakilkan ke sana, ditransfer uang. Beli korban hewannya di sana. Beli di sini, dikirim ke sana boleh, atau kirimnya uangnya saja juga boleh ke tempat lain. Nah, yang nggak boleh, ini menurut mazhab Syafi'i, korban di sini, nyembelih di sini, dan itu korban nadar, tapi dikirimnya keluar daerah. Padahal itu korban nadar. Nah, korban nadar kalau beli di sini, nyembelih di sini, ya bagi di sekitar sini, di daerah. Tapi kalau korbannya itu bukan nadar, sunnah, yang penting ada yang dibagi di sini, kalau sisanya mau dibagikan di tempat lain boleh. Itu kalau sunnah lebih longgar.
Itu masalah pendistribusian tadi. Nah, kemudian level penyembelian, kesunahan penyembelian. Yang paling utama yang nyembelih korbannya itu siapa? Yang paling utama yang korban nyembelih sendiri. Ya, kurban atas nama saya, berarti yang paling afdol nyembelih ya diri saya sendiri. Itu level paling utama. Atau level bawahnya, kurban atas nama diri saya yang nyembelih orang lain tapi saya ikut menyaksikan. Itu level bawahnya. Jadi dia jadi lihat proses penyembelihan walaupun disembelihkan orang, tapi dia ikut lihat. Yang level rendah, lebih rendah lagi, dia yang kurban, yang nyembelih orang lain dan dia nggak lihat proses penyembelihan, nggak ikut menyaksikan. Ini disebutkan dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin oleh Sayyid Abi Bakar Syato. Ini level yang ketiga. Pertanyaannya, kalau yang korban perempuan, boleh nggak perempuan itu nyembelih? Boleh nggak? Wanita nyembelih korban boleh nggak? Sah nggak sesembelihannya? Perempuan nyembelih korban. Wanita nyembelih korban, hukumnya sah nggak? Hah? Hukumnya sah. Ya. Sembelihan wanita itu sah. Dalilnya apa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 5081, diriwayatkan anna jariyatan li Ka'ab bin Malik, budak perempuannya Ka'ab bin Malik kana tar'aghonaman, itu ngangon, ya, kambing, bisal'in, di satu tempat namanya Sala'. Fa usibat syatun, terus ada satu kambing yang kena penyakit, sudah teler. Fa usibat syatun minha fa adrakatha, maka lalu budak itu mendapati kambing itu sakit. Fa dzabahatha, terus disembelih sama budak perempuan ini. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala kuluha, Nabi jawab, silahkan makan, boleh. Yang nyembelih budak perempuan. Nah, kata Ibnu Qudamah mengomentari hadis ini dalam kitabnya Al-Mughni, hadzal hadits fi hadzal hadithi fawaidus sab'a. Hadis ini punya 7 faedah pemahaman. Salah satunya beliau menyebutkan ibahatu dzabihatil mar'ah. Bolehnya, sahnya sesembelihan seorang wanita. Jadi wanita, ibu-ibu, nah, itu boleh, mbak-mbak boleh nyembelih sendiri. Boleh nyembelih sendiri. Kemudian sunnah kurban. Yang pertama membaca bismillah minimal. Ya, ini sunnah ya, nggak wajib. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak dibaca bismillahnya, gimana? Dilihat. Nggak membaca bismillahnya itu sengaja atau enggak? Kalau sengaja hukumnya makruh. Ninggal basmalah ketika nyembelih hukumnya makruh kalau dengan sengaja ninggal basmalah. Kalau nggak sengaja atau lupa baca basmalah, ya, sesembelihannya tetap sah selama dia muslim. Jadi ini sunnah. Yang kedua, sunnahnya juga baca sholawat.
Ya, karena ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dengan dalil qiyas, nggak ada dalil langsung, tapi dikiaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Nabi setelah namanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka setelah menyebut nama Allah juga bersolawat menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, plus juga dianjurkan sekalian melantunkan salam, solawat dan salam. Karena bersolawat tanpa menyebutkan salam itu hukumnya makruh. Sholawat tapi meninggalkan salam. Allahumma sholli ala Muhammad tapi tanpa salam. Allahumma sholli wa sallim. Yang ketiga, menghadap kiblat. Sunnah. Hewan kurban menghadap kiblat, dimiringkan posisinya itu yang sebelah bawah itu adalah posisi tubuh sebelah kiri. Ya. Itu sunnahnya. Jadi kalau kita ngadep kiblat hewan kurbannya, ya, kepalanya itu di selatan. Madhab kiblat, kepalanya di selatan. Ya karena yang jadi sandaran bawahnya itu tubuh sebelah kiri. Disunahkan ngikat semua kakinya kecuali kaki kanan belakang. Ya, jadi kalau mau dipegangin kakinya, kaki depan kanan kiri sama kaki belakang sebelah kiri. Disisakan satu kaki kanan yang sebelah belakang. Kanan belakang kalau mau dipegang jangan diikat atau nggak usah dipegang, dilepaskan gitu saja. Supaya lebih rileks kambingnya. Yang keempat, sunnahnya bertakbir. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 kambing kibas berwarna putih, bertanduk. Nabi nyembelih keduanya itu dengan membaca Bismillah dan bertakbir. Dan Nabi meletakkan kakinya di atas kedua dahinya, ya, ditahan pakai dengkul, ya, agak ditahan pakai kaki, kepalanya, dahinya ini. Nabi menyebut membaca Bismillah Allahu Akbar. Sunnahnya sudah dapat walaupun takbirnya cuma sekali, sempurnanya 3 kali. Yang kelima, sunnah membaca doa Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu kalau dia sendiri yang nyembelih dan dia sendiri yang kurban. Kalau dia nyembelihkan untuk orang lain, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min siapa? Fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan, atau kalau sendiri ya minni. Baik. Terus yang harus dipotong ketika nyembelih, nah, itu ada 2 yang wajib dan 2 yang sunnah. 2 yang wajib dipotong itu saluran nafas sama saluran makan. Namanya hulkum dan mari. Hulkum itu saluran nafas, mari itu saluran makan. Nah, itu dia sejajar gitu. Saluran makan sama saluran nafas. Disunahkan juga motong 2 pembuluh darah di kanan dan di kirinya. Nah, ini nanti sambil lihat waktu potong. Itu saluran pembuluh darah dan saluran jantung. Nah, ini sunnah tapi. Yang wajib tadi 2 tadi, saluran makan sama saluran pencernaan. Catatannya, nyembelih ya, harus dilakukan sekali. Ya, sekali Sekali sembelihan. Ya. Dihitung sekali sembelihan itu adalah potongan maju, mundur. Ya. Kalau belum terputus, yang penting jangan diangkat. Kalau masih belum terputus, ya dilanjutkan sampai terputus. Yang penting jangan diangkat. Kalau pisau sudah diangkat, belum putus, maka jatuh kurban ini jadi batang. Nggak sah kurbannya, jadi bangkai.
Jadi apapun yang terjadi jangan diangkat sebelum betul-betul putus itu dua saluran itu. Misalnya gini belum putus, ya pokoknya gini. Ya, terus dilanjutkan sampai putus. Jangan diangkat. Ya. Kalau diangkat atau pisaunya lepas, belum sempurna, dua saluran wajib itu terputus, maka nggak sah. Ya, kecuali ketika itu juga pisaunya digoreskan sampai betul-betul terpotong. Jadi jangan sampai lepas, jangan sampai diangkat sebelum betul-betul terpotong. Nah, kalau nggak terpotong, diangkat, belum sempurna potongnya, hewan korban itu jadi bangkai, nggak sah. Nah, gimana itu kalau diwakilkan orang lain, nempui sapi satu? Ya, enggak, ternyata belum terpotong. Kemudian dianjurkan juga jangan mengasah pisau di depan hewan korban. Nah, atau jangan nyembelih hewan korban lain di depan yang masih itu dipisah. Nah. Selanjutnya pembagian kurban. Pertama, untuk tadi ya, kalau kurban nazar jelas semuanya harus dibagikan ke fakir miskin. Itu kurban nazar dalam kondisi mentah. Jangan mateng. Ya, beda sama akikoh. Kalau akikoh malah suruh mateng. Dibagikan, dibanyakkan kuahnya itu kalau akikah. Kalau kurban mentah. Kalau nazar harus semuanya dibagikan ke fakir miskin. Maka kalau ada yang nitip kurban, ditanya, Pak, ini kurbannya nazar atau sunnah? Oh, ini nazar. Saya kemarin nazar pengen kurban tahun ini. Wah, ini harus dipisah ini. Ini harus full semua fakir miskin, nggak boleh orang kaya atau si mudoh ini dapat full semuanya dibagikan. Nah, kalau korban sunnah, untuk korban sunnah, maka wajib harus ada yang disedekahkan dalam kondisi mentah ke fakir miskin, meski satu orang. Kalau korban sunnah. Kalau korban sunnah, harus ada yang disedekahkan, walaupun lebih longgar ya. Walaupun cuma satu orang, ini tak kasih kamu, paha satu. Ini sudah sah korbannya. Harus ada yang dibagikan ke fakir miskin. Levelnya bagaimana pembagian ke fakir miskin untuk korban sunnah ini? Yang paling afdol, menyedekahkan seluruh korbannya untuk fakir miskin kecuali 1-3 suapan dia makan yang korban. Dia makan 1 suap, 2 suap, 3 suap, sisanya dibagikan semuanya ke fakir miskin. Ya, dia makan sedikit hanya untuk niat tabaruk, mengharap berkah, dia ikut kurban ini, dia mengharapkan ridho Allah dan dia ikut makan dari kurban daging yang diharapkan keberkahannya itu. Tapi sisanya dia bagikan kepada fakir miskin. Ini level paling afdol. Level bawahnya, yang kurban ambil 1/3 makanan. Nah, dagingnya ini. 2/3-nya semuanya dibagikan ke fakir miskin. Dibagikan ke fakir miskin. Ini level 2. Level terakhir, yang nomor 3, dibagi jadi 3. 1/3 dia makan, 1/3 itu dibagikan ke fakir miskin, 1/3-nya dibagikan ke orang-orang kaya, orang-orang mampu lah. Bisa ke saudaranya, atau ke kerabatnya, tetangganya, orang mampu, tapi dia berikan sebagai hadiah. Ini level yang ketiga. Nah, statusnya sekarang. Status perbedaan status kurban bagi penerima fakir dan penerimanya itu orang mampu, orang kaya. Jadi ini kurban ini, daging.
Ini buat fakir miskin, ini buat orang kaya. Nah, statusnya ini dibedakan. Kalau diberikan kepada fakir miskin, maka kepemilikannya itu secara penuh. Nah, memiliki secara penuh bagian kurban. Jadi litamlik, untuk fakir miskin itu litamlik, dikasih daging mentah, bebas mau diapakan. Mau dimakan, mau dijual, mau dikasihkan lagi ke orang lain, mau dihadiahkan, terserah, itu fakir miskin haknya. Ya. Kalau daging ini diberikan ke fakir miskin, kepemilikan penuh. Dan kalau diberikan ke fakir miskin harus dalam kondisi mentah. Ya. Selanjutnya dia bebas mau dimasak sendiri atau diapakan. Ini untuk kurban, untuk fakir miskin. Kalau diberikan kepada orang mampu, orang kaya, orang yang mampu, maka daging ini diberikan sebagai hadiah. Satu, boleh mentah, boleh juga diberikan dalam hidangan makan, matang. Boleh kalau orang kaya. Ini tapi kan kondisinya berarti kurban sunnah. Dan kalau diberikan kepada orang kaya, statusnya hanya boleh dikonsumsi. Tidak boleh dijual. Nah, dikonsumsi. Ini disebutkan dalam Hasyiatul Baijuri ala Fathil Qorib oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri. Selanjutnya, tentang boleh nggak jual kulit. Atau sebelum ke kulit, tentang panitia ini, panitia kurban. Boleh nggak panitia kurban makan sarapan atau makan siang dari daging kurban? Ya. Dari daging kurban. Nah, panitia. Nah, perlu kita dudukkan dulu status panitia. Panitia ini statusnya wakil dari mudhahi, perwakilan dari orang yang berkurban. Jadi statusnya wakil. Maka kalau dia wakil, panitia ini sebagai wakil itu nggak punya wewenang sedikit pun melakukan tasarruf pengelolaan daging ini kecuali dengan seizin mudhahi. Ya, namanya wakil itu kan sesuai instruksi. Nggak boleh ngapa-ngapain daging ini kecuali sesuai instruksi orang yang kurban. Karena dia kan hakikatnya wakil saja. Maka hukum asalnya nggak boleh wakil ini makan kecuali sudah dengan izin mudhahi. Ditentukan, oh boleh nanti sebagian mau buat sarapan atau buat makan siang, silahkan. Ini dasarnya seperti itu. Kalau kita bahas nanti hukum wakalah, harus tasarrufnya itu sesuai dengan izin muwakil, ya, izin yang kita wakili. Tapi Syekh Nawawi Banten, ya, dalam kitabnya Qutul Habibil Gharib, ya, Tausyih ala Ibnil Qasim, ya, memperbolehkan sebagian daging ketika ini diamanahkan, ya, misalnya kurban ini diamanahkan atau penyembelihannya itu diamanahkan kepada orang mewakili. Boleh wakilnya itu mengambil sebagian daging akikah misalnya untuk dirinya sendiri. Asalkan kadarnya itu diambil sesuai kebiasaan yang berlaku. Nasnya, Anda bacakan, kata Syekh Nawawi Banten, wa imma yakuna tawkilu fi maliyatin mahdhah kata friqati zakati mathalan ay kata friqati kafarati wa mangdurah fayajuzu tawkil fiha mutlaqan wa la yajuzu lahu akhdhu syai'in minha illa in ayyana lahul muwakkil qadran minha. Orang yang mewakili
ranah-ranah harta, ya, seperti membagikan zakat atau membagikan fidyah, kafaroh, nadar. Boleh wakil, ya, wakil ini statusnya boleh, kita mewakilkan pembagian zakat, pembagian apa kepada wakil kita. Dan nggak boleh wakil ini ngambil sesuatu dari barang yang dititipkan ini untuk dibagikan, kecuali muwakilnya sudah membolehkan dengan kadar tertentu. Boleh kamu ngambil sekian. Oh, nanti dari panitia boleh ngambil sekian. Ditentukan, harus ditentukan. Tapi kemudian Syekh Nawawi Banten menambahkan, lakin qala ba'duhum, tapi sebagian ulama mengatakan, ya juzu li wakili tafriqati lahmil aqiqah, boleh bagi orang yang dia diamanai untuk membagikan daging akikah, ayakhudha minhu qadra kifayati yaumin faqat, ngambil dari sebagian dagingnya itu untuk kecukupan makan sehari saja, lil ghada'i wal asya, seperti makan malam dan makan siang. Li'annal adah tatasamahu bidzalik, karena adat istiadat mentoleransi itu. Nah, jadi rujukan kapan kadang ini menurut Syekh Nawawi Banten, beliau menukil dari sebagian fuqaha, nah, boleh panitia ngambil sebagian daging tapi bil hikmah, adatnya itu biasanya berapa? Oh, panitia untuk makan siang biasanya, ya, boleh diambil secukupnya panitia, sewajarnya, ya. Ini juga disebutkan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Muhadzab. Beliau mengatakan, fala yamliku illa ma yaqtadihil idhnu wal idhnu yu'rafu bin nutqi wa bil urfi. Maka nggak boleh wakil itu mengambil kecuali yang diizinkan, dan izin itu kadang diketahui dengan ucapan, kadang diketahui dengan urf, kebiasaan adat. Jadi ini bisa jadi rujukan, tapi ya nggak berlebihan. Jadi boleh, ya panitia boleh adatnya untuk makan siang, untuk ya biasanya makan siang terutama ya. Untuk makan siang ngambil dari sebagian itu dengan hikmah adat kebiasaan, kadarnya. Baik. Ya walaupun kalau kayak di pondok ini sebetulnya ya kita sebagian itu ya jadi panitia, sebagian juga menjadi mustahik. Kapan panitia kayak di pondok ini jadi panitia? Ya ketika kita menyembelih sambil tadi memotongkan, ya, kemudian juga membagikan. Dari sisi itu awalnya kita sebagai wakil, terutama panitia yang diwakili. Tapi setelah itu kemudian disimpan, nah itu sudah ibaratnya itu kita sebagai mustahik. Ya, itu yang kita pahamkan, karena kita nyebar flyer, membuka kesempatan amal soleh, ya, karena kondisinya ya namanya pondok, santri itu ya sebetulnya kondisinya bisa dibilang ya terbatas kan. Ya, ada golongan fakir juga di sana. Ada golongan fakir karena yang namanya merantau, ya, apalagi bahkan sebetulnya kalau yang fakir cuma satu saja sudah cukup. Ya, kalau yang penting itu bukan nazar. Nah, maka merembetnya ini untuk menjual kulit. Nah, kulit ini gimana? Kulit kulit kurban. Jadi kan sebetulnya ketika orang kurban itu yang dikorbankan kan semua bagian tubuh hewan ini kan, ya nggak? Yang dikorbankan itu seluruh bagian tubuh hewan. Tetapi masalahnya kadang di Indonesia ini nggak semua orang bisa ngolah semua bagian tubuhnya, ya nggak? Kulit, orang itu kan mau ngolah kulit kan harus effort dulu kan, dibakar, dibersihkan, dikerik, dipotong-potong. Ya. Kadang bahkan orang susah nerima kulit. Maka kalau panitia menjual hukumnya gimana?
Ya. Kita sebutkan hukum asalnya dulu. Hukum asalnya, orang yang kurban atau yang mewakilinya, panitia atau penerima kurban dan dia itu orang kaya, nggak boleh menjual semua bagian hewan kurban termasuk kulitnya. Beda kalau yang terima itu fakir miskin, itu hukum asalnya. Ya, ini disebutkan Imam Nawawi dalam Majmu', beliau menukil perkataan Imam Syafi'i. Ulama Syafi'iyah terutama nggak memperbolehkan. Tetapi bisa jadi solusi. Solusinya gimana? Supaya kadang bingung ini, supaya enggak ada dua solusi sebetulnya. Supaya enggak mubadzir, ini enggak ada yang mau nerima kulit. Nah, susah, masa dibuang? Atau terus gimana kita mau jual? Panitia kan wakilnya mudhahi. Kemudian apa namanya? Karena wakilnya mudhahi, termasuk bagian dari mudhahi, nggak boleh juga menjualnya. Kalau dihadiahkan ke orang kaya, juga nggak boleh dijual. Karena dia orang mampu. Maka gimana ini? Nah, ada solusinya. Solusinya, diakatkan dulu nih si pengkorban ini, mudhahi bilang, ada nggak panitia yang termasuk fakir? Oh ada, misalnya. Atau kalau di pesantren ada nggak ini yang golongannya kurang mampu, santri yang kurang mampu? Oh ada. Ya sudah, dikasihkan dulu ke dia. Nah, nanti dari orang fakir ini dikasihkan ke siapapun atau mau dia jual hasilnya nanti buat pondok, buat operasional, silahkan. Jadi kalau lebih mudahnya ke panitia. Panitia ini satu orang memang dia termasuk golongan yang kurang mampu ya, atau ya golongan fakir, dihadiahkan ke satu orang ini kemudian dijual untuk kepentingan apa namanya, nah, ya, kalau sudah dijual sama orang fakir kan bebas, nah, mau dia infakkan, dia sodakohkan, dia hadiahkan, bisa. Nah, nanti ke panitia yang fakir kemudian dijual. Lebih mudah lagi pindah madhab ke madhabnya Abu Hanifah. Madhab Abu Hanifah boleh menjual hewan kulit, misal seperti kulit, tapi yang penting nanti maslahatnya untuk maslahat umum, maslahat ya yang kembali juga ke fakir miskin misalnya. Ya. Ini madhabnya Abu Hanifah. Tapi kalau korbannya nadar tetap, nah, bahkan itu pun nggak boleh. Kalau korbannya nadar di madhab Syafi'i terutama harus diberikan ke fakir miskin semuanya. Kalau sunnah ya tadi boleh pindah madhab ke Abu Hanifah, atau tadi dengan diserahkan dulu ke panitia yang fakir, kemudian baru sama panitia yang termasuk golongan fakir ini diinfakkan atau dihadiahkan. Nah, selanjutnya boleh nggak jagal itu dapat upah dari hewan dagingnya ini, dari daging hewan kurban? Jagal itu nggak boleh diberikan upahnya dari daging kurbannya, ya, nggak boleh. Tetapi boleh diberikan daging sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Nah, upahnya di luar itu. Boleh nggak non-muslim dikasih daging kurban? Ada khilaf, tapi pendapat yang muktamad nggak boleh kurban ini dagingnya diberikan kepada non-muslim.
Ini disebutkan oleh Imam Baijuri dalam Hasyiah, juga Syekh Abu Bakar Syato dalam I'anatul Talibin. Nah, disebutkan nggak boleh daging kurban untuk non-muslim. Itu, nah tambahan juga untuk model-model kadang patungan kurban di sekolahan. Ada beberapa sekolah itu kreatif soalnya, pengennya ngelatih siswanya itu kurban. Akhirnya iuran satu sekolahan 200 orang beli sapi. Nah, 100 ribu kah atau 50 ribu. Karena yang iuran 200 orang beli sapi. Sapi satu. Ya. 200 orang, sah nggak kurban ini? Kayak gini. 200 orang beli satu sapi terus kurban. Sah nggak? Sah nggak Pak Saif? 200 orang. Kalau di atas namakan 200 orang semuanya, nggak sah. Nggak sah sebagai kurban. Sah sebagai ya nyembelih buat sodakoh biasa, tapi bukan kurban. Jadi kadang sembelihan itu dengan niat kurban, ya tadi dengan 3 syarat tadi, atau sembelihan biasa, kalau nggak memenuhi syarat, misalnya sapi lebih dari 7 orang. Kalau di atas namakan lebih dari 7, satu sapi nggak sah. Oh, ini di atas namakan sekolahan saja. Sekolahan itu nggak akil balik muslim, ya kan? Sekolahan ini apa? Ini kan bukan yang kena objek hukum kan? Atau kadang perusahaan ini PLN, ini korbannya PLN. Korbannya Pertamina siapa? Orangnya ini siapa? Pertamina kan bukan orang kan? Perusahaan. Perusahaan apa? Nggak bisa. Harus orang yang korban. Oh ya udah, saat ini siswanya tak suruh iuran, nanti korbannya atas nama gurunya. Enak sekali. Nah, dipilih 7 guru supaya atas nama gurunya. Wah, nanti ditagih sampai akhirat. Ya Allah, dulu saya pernah korban di sekolahan kok pahalanya nggak ada. Oh, itu dulu atas nama gurunya. Kok saya nggak kena lah, orang kuotanya terbatas, kamu nggak masuk. Dulu atas nama guru yang disebut. Nah, nggak boleh, ini gurunya nanti ngerampok pahala, ini ngerampok hak. Gosop ini, ambil harta orang lain untuk dirinya sendiri. Walaupun untuk ibadah. Nah, solusinya gimana? Kalau sekolahan pengen tetap bisa kurban, walaupun iurannya banyak orang. Siswanya ngumpulin duit, nah, dapat sapi satu misalnya, tetap harus di atas namakan 7 orang. Oke, misalnya gurunya. Tapi harus terbuka ridho biridho. Oh, ini atas nama guru. Oke, tetap dapat pahala itu yang utama gurunya atas namanya. Tetapi guru tadi seperti keluarga boleh mengatakan niatkan isyrakus thawab, menyertakan pahala kepada yang menjadi sebab saya bisa kurban. Ya Allah, walaupun 7 orang nih kan satu sapi, masing-masing sambil niatkan ketika disebut namanya di korban, ya Allah, saya bisa korban ini sebab orang-orang yang iuran untuk saya dan di atas namakan saya. Maka sertakanlah ya Allah mereka dapat pahala karena mereka sebab saya bisa kurban. Nanti pahalanya dibagi-bagi, ada yang dapat iurannya 5.000 sesuai dengan uang yang dia iurkan, tetapi tetap utamanya di atas namakannya sesuai dengan kuotanya. Sama seperti keluarga tadi juga. Di isyrakus thawab boleh, tapi atas namanya ya sesuai dengan batasan maksimal hewannya. Kemudian kurban untuk orang lain dibagi 2. Orangnya masih hidup atau sudah meninggal. Kalau orangnya masih hidup, kita korban mau atas nama bapak, ibu, dua-duanya masih hidup. Tidak boleh kecuali seizin mereka. Sama seperti zakat. Kita mau menzakati anak kita yang sudah balik. Itu juga harus seizin kita karena yang namanya zakat, kurban, itu kan ibadah. Ibadah itu butuh niat. Bahkan orang tiba-tiba nggak niat, udah dizakatkan orang lain, sudah dikorbankan orang lain, ya terus
Gimana? Dia nggak niat. Maka kan paling nggak tahu, oh ini saya korban buat kamu ya, kamu niat korban, ini tak korbankan di sini. Ya, butuh niat. Semua ibadah butuh nih niat. Zakat juga sama. Nah, makanya antum kan rata-rata semua sudah balik. Kalau Ramadan, Bapak kalau mau zakat kabari saya dulu ya. Ya, kalau saya mau dibayarkan zakatnya karena saya sudah balik. Syukur-syukur kita punya uang sendiri, Pak, saya mau zakat sendiri, biar ngerasakan ibadah maliyah itu dengan harta sendiri. Tapi kalau mau dibayarkan orang tua ya sudah, yang penting kabari supaya bisa niat zakat. Ya Allah, saya niat zakat, itu yang mewakili zakat saya, orang tua saya dibayarkan orang tua saya. Kalau orang tua tiba-tiba membayarkan zakat, padahal anaknya sudah balik, orang balik kan niatnya harus sendiri sudah kan? Nggak sah zakatnya. Ya, dianggap belum zakat, orang dia nggak niat, kecuali anaknya masih kecil, ini zakat fitrah ya. Ya, anaknya belum balik kan orang tuanya. Makanya bab pertama fikih itu kan apa? Alamatul buluk. Orang tua juga harus tahu, ini anak saya sudah balik belum ya? Harus tahu, ditanyain, kamu sudah balik belum? Karena nanti kaitannya dengan ibadah. Sah nggak? Jangan-jangan selama ini zakat gitu aja anaknya nggak paham niat zakat, nggak tumbuh sadarnya ibadah. Orang-orang di luar awam banyak sekali kayak gini. Ya, zakat, bayari. Tapi anaknya akhirnya terbiasa kayak gitu, nggak paham ibadah akhirnya, nggak tahu niat zakat, paham dia ini harus punya kewajiban zakat, padahal sudah balik. Makanya banyak orang sekarang sudah balik, belum tumbuh kesadaran ibadahnya. Ya, karena disusuin terus sama bapaknya, ibadahnya itu nggak ditumbuhkan kemandiriannya, padahal dia harus tanggung jawab sendiri sama Allah. Ya, zakat, kurban, seperti ini. Kalau orangnya sudah meninggal, tidak boleh kita kurbankan, kecuali ada wasiat untuk berkurban sebelum meninggal. Nah. Dan kalau kurbannya ini adalah wasiat, orangnya sudah meninggal, kurban dengan jalan wasiat sama kayak nazar, dagingnya dibagikan semua keluarga, nggak boleh. Nah, ini jika ada wasiat, ya, jadi kurban dari orang yang sudah meninggal. Ini disebutkan oleh Khatib Asy-Syirbini dalam Mughni Muhtaj. Terakhir, menggabungkan niat kurban dengan akikah. Kita dulu mungkin belum diakikahi. Nah, sekarang sudah punya uang, kurban dulu atau akikah dulu? Atau boleh nggak digabungkan niatnya? Digabungkan niatnya. Yang pertama, dua-duanya sama-sama hukumnya itu sunnah, jadi bebas, mau kurban, mau akikah, semuanya bebas. Apalagi akikah itu ya utamanya 7 hari, 14 hari, 21 hari. Kalau sudah lewat, ya sebetulnya sudah nggak terlalu mengikat. Dan kalau anaknya sudah balik, ya orang tua sudah nggak punya terlalu kewajiban juga ya. Anaknya sendiri boleh mengakikahkan untuk dirinya sendiri. Kalau nggak pun sebetulnya bukan sesuatu yang berdosa. Maka bebas, boleh akikah. Nah, cuma kalau momennya kurban, alangkah afdolnya kalau bisa beli 2 kambing, satunya kurban, satunya akikah, lebih afdol. Kalau digabung niatnya kurban sekalian akikah. Nah, ini ada perbedaan pendapat dalam ulama Syafi'iyah antara pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau orang niat kurban gabung akikah, yang dapat cuma salah satu, nggak bisa dua-duanya. Tapi menurut Imam Ar-Ramli, bisa tercapai dua-duanya sekaligus, boleh digabung niat. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, tidak boleh menggabungkan, lebih kepada cenderung
pendapatnya Ibnu Hajar. Ya, yang kena cuma salah satu. Tapi yang di fatwakan oleh Syekh Labib, Syekh kita, yang mengatakan bagi orang yang kesulitan beli 2 kambing nggak cukup nih, belinya cuma cukupnya 1 kambing, boleh taklid ke Imam Romli. Boleh kita taklid ke Imam Romli, niat dua-duanya gabung. Ya, menurut Imam Romli sah. Ya, untuk mempermudah. Nah, itu tentang sekilas tentang kurban.